Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, baik Pak. Bagaimana keadaan hari ini? Siswanya sudah mulai semangat untuk belajar? Alhamdulillah sudah. Oke, baik Bu Indah. Sebelum kita melakukan observasi, nanti ada beberapa yang akan kami tanyakan. Karena memang tujuan dari pembelajaran di kelas merupakan supaya kita bisa lebih siap menyiapkan model pembelajaran, strategi, dan penilaian apa yang akan kita lakukan. Nah, sebelum kita observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Indah. Yang pertama, terkait dari tujuan pembelajaran, Bu Indah. Tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran di kelas? Oke, baik Pak. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin kami capai di kelas nanti itu peserta didik mampu membuat teks deskripsi dengan baik dan tepat. Oke Bu, dari teks deskripsi ya Bu. Dalam area pengembangan seperti apa yang akan Ibu kembangkan di area pengembangan? Untuk area pengembangannya kita lebih menekankan kepada keterampilan peserta didik, di mana nanti peserta didik itu akan melakukan aktivitas dengan cara mereka membuat teks deskripsi sesuai objek-objek yang ada di sekitar mereka. Oke Bu, berarti siswa melakukan aktivitas pembuatan teks deskripsi Bu ya. Baik, dalam pembuatan teks deskripsi, mungkin model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk model pembelajaran yang kami lakukan di dalam kelas itu nanti kita akan menggunakan model pembelajaran PBL, ya? Problem Based Learning, itu berbasis masalah Pak. Oke, dalam model pembelajaran berbasis masalah Bu ya. Mungkin dalam PBL ini strategi pembelajaran seperti apa yang mungkin bisa berkoheren ya kepada pembelajaran berbasis masalah Bu. Oke. Untuk strategi pembelajarannya kita lebih menekankan kepada pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan proses dan konten. Oke Bu, dalam berdiferensiasi Bu ya, mungkin dalam penilaian seperti apa yang akan Ibu lakukan? Untuk penilaiannya tadi kan kita menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, itu ada prosesnya. Pertama kita bagi kelompok dulu siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Terus setelah itu nanti mereka untuk kontennya mereka diberikan tugas mendeskripsikan suatu objek, ada yang berupa gambar, ada berupa teks atau berupa video. Ya mungkin gaya belajarnya seperti audio, visual, dan kinestetik ya yang akan Ibu lakukan dalam pembagian kelompok Bu ya. Baik, dalam observasi nanti sasaran kelas berapa yang akan kita observasi Bu? Untuk sasaran kelasnya kita kelas 71. 71 Bu ya. Oke. Jam ke berapa Bu? Jam ke-4 sampai 5. Oke, di hari? Di hari Selasa. Oke Bu, terima kasih. Mungkin ini adalah beberapa pertanyaan kita sebelum observasi ya Pak. Dimana nanti observasi ini merupakan supaya kita lebih semaksimal mungkin dalam pembelajaran, model, strategi apa yang akan kita lakukan akan lebih maksimal lagi seperti itu Bu. Mungkin itu Bu ya, beberapa pertanyaan dari saya sebelum observasi. Mungkin kita akan ketemu di hari Rabu ya Bu ya, di hari Rabu di kelas 7 Bu ya. Oke, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah kelas 7 ya. Sebelumnya coba Umi tanya kabarnya dulu. Bagaimana hari ini? Sehat semua? Sehat, semangat? Oke, sebelumnya Umi absen dulu ya. Ahmad Zaidan Alif. Alif Noval Taris. Andika Pratama. Dekesha. Dina. Gopar. Hafiz. Sakit ya. Ramadan Alkiasimi. Rifki Wardana. Muhammad Dafa. Oke. Muhammad Ramadan. Muhammad Reza Rohim. Najwa. Nazla. Nizam. Nurul. Prananda. Revan. Hadir. Oke, yang tidak hadir 2 orang ya. Hari ini kita
akan melanjutkan materi yang kemarin. Sebelum kita lanjut materi, seperti biasa kita ice breaking terlebih dahulu. Untuk anak-anak, Umi mohon untuk berdiri. Masih ingat ice breaking kita setiap mau mulai pelajaran? Masih? Oke. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Kelas 7 siap belajar? Oke, siap. Fokus ya. Bagus, hari good. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang teks deskripsi. Sebelumnya, Umi kasih tahu dulu di sini tujuan pembelajaran kita, yaitu yang ingin dicapai peserta didik mampu membuat teks deskripsi. Jadi nanti setelah Umi menjelaskan materi, kita akan melakukan latihan. Di sini kalian akan Umi minta untuk membuat teks deskripsi. Oke. Selanjutnya, di sini ada pengertian teks deskripsi. Coba selain di teks yang Umi tampilkan di sini, kira-kira ada yang tahu apa itu maksud dari teks deskripsi? Boleh angkat tangan kalau tahu. It's okay, nggak apa-apa, jangan takut salah. Kita sama-sama belajar, ya. Taris? Teks deskripsi adalah tulisan yang menjelaskan secara rinci, karakteristik, basic, visual, atau teori dari suatu subjek. Tujuan adalah membantu pembaca mengikuti gambaran yang jelas tentang objek yang dijelaskan dalam pikiran mereka. Oke, itu sesuai di sini ya. Coba yang lain, selain yang Umi kasih materinya. Pernah kita bahas teks deskripsi? Deskripsi, mendeskripsikan berarti apa, Repan? Teks deskripsi adalah tentang menjelaskan suatu objek atau benda. Oke, menjelaskan suatu objek atau benda. Iya ya, jadi deskripsi ini menjelaskan atau menggambarkan suatu objek. Tidak hanya benda saja, tetapi bisa manusia, bisa berupa hewan, tumbuhan, atau suatu tempat. Nah, di sini ya, teks deskripsi adalah tulisan yang menjelaskan secara rinci karakteristik fisik, visual, atau sensori dari suatu subjek. Yang mana tujuannya itu untuk membantu pembaca membentuk gambaran yang jelas tentang objek yang dijelaskan dalam pikiran mereka. Tuh, jadi dengan adanya teks deskripsi, orang yang mendengar atau yang membaca teks tersebut, dia jadi paham dan dia jadi tahu tentang kejelasan dari objek yang dideskripsikan. Tuh ya. Nih. Ya, tadi tujuannya ya dibuat untuk menggambarkan objek secara rinci dan lengkap dari sudut pandang penulis dengan melibatkan 5 kesan atau panca indera. 5 panca indera kita apa saja? Ini pelajaran waktu SD. Mencium, ya 5 ya. Ada 5 indera. Kalau indera kita itu mata, hidung, mulut atau lidah, telinga, dan kulit. Tuh ya, jadi tujuannya itu untuk melibatkan 5 kesan atau panca indera seperti melihat, mencium, meraba, merasakan, atau mendengar. Tuh. Lanjut, di sini ada 3 struktur teks deskripsi. Maksud struktur itu apa, Umi? Maksudnya bagian-bagian yang ada di dalam teks deskripsi. Yang pertama identifikasi. Identifikasi ini berarti pengenalan awal. Nih, pengenalan awal. Tuh, bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Misal, Umi mau mendeskripsikan Prananda. Berarti di situ Umi menjelaskan nama Prananda siapa, nama lengkapnya, nama panggilannya. Setelah itu kamu lahir di mana, tanggal berapa, itu kan pengenalan
awal. Tuh. Yang kedua ada struktur deskripsi, memberikan perincian tentang kondisi objek, mulai dari wujud fisik, ukuran, suasana, dan lainnya. Nah, tadi Umi mendeskripsikan Prananda, berarti di bagian kedua ini Umi menjelaskan Prananda menggunakan kacamata. Prananda memiliki postur tubuh yang tinggi, yang lebih rinci ya, bentuk fisik atau visual dari si Prananda. Lanjut, yang ketiga itu simpulan, penjelasan lebih rinci dari teks deskripsi. Berarti kita menyimpulkan dari pengenalan awal sampai deskripsi. Paham? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak kita lanjut. Nih, di sini ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama menggunakan kata sifat. Kemarin kata sifat seperti cantik, ganteng, pintar, iya boleh tinggi, pendek, hitam, putih. Itu ya menggunakan kata sifat. Seperti tadi kalau waktu Umi mendeskripsikan Prananda, kata sifat yang Umi gunakan apa? Tinggi, oke. Terus menggunakan kata benda terkait objek yang dideskripsikan. Misal Umi mau mendeskripsikan kucing Umi yang ada di rumah. Berarti di situ Umi menggunakan kata kepunyaan. Kucing saya atau kucingku. Itu ya. Terus yang ketiga menggunakan kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang mana kalimat yang bersangkutan dengan kata kerja dan memerlukan objek. Misalnya, Andri sedang mencuci pakaian atau Revan sedang mengobrol dengan Prananda. Itu. Yang keempat menggunakan kata keterangan. Kata keterangan itu bisa menyatakan tempat, keadaan, sama tujuan. Misal tempat itu bisa keterangan tempat tinggal. Prananda tinggal di mana? Jalan Kantor Lurah. Oke, itu bisa dimasukkan ke dalam teks deskripsi. Yang kelima menggunakan kata kiasan. Di sini Umi kasih contoh kutu buku. Kutu buku kemarin apa? Suka membaca. Misal Prananda adalah seorang anak yang kutu buku, berarti dia suka membaca. Boleh kalian menggunakan kata kiasan. Terus menggunakan kalimat aktif. Misal nih, tadi kan Prananda memakai kacamata. Bukan Prananda pakai kacamata, tapi menggunakan kalimat aktif memakai. Atau Prananda beli sayur. Jangan Prananda beli sayur, tapi Prananda membeli sayur. Nih kaidah kebahasaan. Sampai sini paham? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, alhamdulillah berarti paham ya. Lanjut, terakhir, langkah-langkah membuat teks deskripsi. Yang pertama, kita harus menentukan objek yang akan dideskripsikan. Apa nih objek yang mau dideskripsikan? Misal, apa? Hah? Oke, boleh. Terus, setelah itu kamu membuat judulnya, judul yang sesuai dengan objek tadi. Selanjutnya membuat kerangka karangan. Kerangka karangan tadi kita sudah tahu ya struktur dari teks deskripsi ada apa saja, identifikasi, deskripsi, sama simpulan. Terus mencari data, kita harus mencari data dari objek yang akan kita deskripsikan. Karena nanti data-data itu akan kita masukkan ke dalam teks deskripsi. Yang kelima, menata kalimat ke dalam struktur paragraf deskripsi. Nah, deskripsi ini bentuknya paragraf. Misal kita mau mendeskripsikan seseorang, itu berbentuk paragraf, bukan seperti biodata. Kalian suka membuat biodata? Waktu SD ada kan misal nama, titik 2, siapa, Nurul misalnya. Tempat, tanggal lahir, di mana, tanggal berapa gitu. Kalau teks deskripsi dibentuk dalam bentuk paragraf. Tuh, menggunakan variasi kata yang menarik, seperti kata Umi tadi. Menggunakan kata kiasan. Tuh, ini langkah-langkahnya. Paham? Nih, Umi kasih contoh. Ada apa ini? Objek apa ini? Bunga mawar. Kita mendeskripsikan bunga mawar. Bunga mawar. Bunga mawar adalah salah satu tumbuhan yang sering ditemukan. Benar?
Sering di rumahnya siapa yang ada tanaman mawar? Umi ada? Nggak ada? Oke, bunga mawar berwarna merah, tetapi ada juga yang berwarna pink atau putih. Bunga mawar memiliki daun yang banyak. Daunnya berukuran kecil, berwarna hijau. Daun bunga mawar memiliki kelopak yang banyak, bentuknya bertumpuk. Bunga mawar memiliki duri yang banyak, sehingga membuat kita untuk berhati-hati dalam memegang bunga mawar. Tuh teks deskripsi singkatnya. Paham? Oke. Itu saja materi kita hari ini. Selanjutnya Umi akan memberikan kalian tugas. Di sini Umi bagi kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan hasil link yang kalian kerjakan kemarin. Kita sudah ada link gaya belajar. Kemarin sudah mendapatkan hasil. Jadi untuk kelompok 1, dengarkan namanya baik-baik. Kelompok 1 ada Alif, Taris, Andika, Dekesya, Dina, dan Gofar. Kelompok 1 nanti bisa duduk di meja yang nomor 1. Kelompok 2 ada Hafiz, Rama, Rifki, Dafa, Madon, dan Reza. Itu kelompok 2 di tengah ya. Kelompok 3 ada Najwa, Nazla, Nizam, Nurul, Prananda, dan Revan. Itu kelompok 3, oke? Sekarang Umi minta kalian duduk sesuai kelompok yang sudah Umi bagikan. Sedikit dipercepat boleh? Iya? Nggak usah, cukup bawa kertas sama pena aja. Kelompok 1, 2, 3 boleh di belakang. Dua di depan, 3 di belakang. Oke, sudah? Di sini lewat sini. Nak. Di sini Umi sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lila. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi proses pembelajarannya gimana? Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Tadi boleh tahu pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Lila gimana? Pembelajaran seperti apa? Tadi kami membahas materi teks deskripsi bahasa Indonesia. Di situ saya mulai dari menyampaikan tujuan pembelajaran, terus itu juga dilanjutkan dengan penyampaian materi, kemudian anak-anak diberikan penilaian asesmen berupa tugas. Jadi paragraf deskripsi ya Bu ya, untuk anak-anak di kelas 7. Jadi Bu Linda, jadi di pasca observasi ini kita akan melihat dari strategi yang Ibu laksanakan, terus asesmen apakah itu berkaitan dengan apa, dengan kaitan dengan kemajuan berpusat pada siswa. Insya Allah kita akan bersama-sama menerapkan itu. Terus Bu, kami akan refleksi ya ketika pembelajaran dimulai, apa yang Ibu lakukan ketika pembelajaran dimulai, mulai dari awal sampai akhir, terus asesmen yang Ibu lakukan seperti apa? Proses Ya, pembelajaran. Oke, jadi di awal masuk itu tadi kan sudah saya jelaskan. Yang pertama pasti pembukaan dulu Pak. Di situ sebelum pembukaan saya menanyakan kabar kepada peserta didik, kemudian menanyakan absensi kehadiran peserta didik, kemudian kami memberikan ice breaking, penyemangat agar peserta didik siap untuk belajar pada saat itu. Kemudian dilanjutkan, saya mulai menyampaikan tujuan kami, tujuan pembelajaran. Kemudian kami menyampaikan materi. Setelah itu saya memberikan
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya jika mereka belum paham atau mereka ingin menyampaikan pendapat mereka atau ingin menambahkan materi-materi yang mereka dapatkan di luar penyampaian saya. Nah, kemudian kami membagi kelompok peserta didik itu sesuai gaya belajar mereka, itu sesuai dengan strategi yang kami terapkan. Jadi kami membagi kelompok siswa itu berdasarkan gaya belajarnya, ada yang visual, audio visual, dan kinestetik. Jadi dari pembagian itu nanti kami memberikan tugas kepada siswa. Nanti tugas itu kami masukkan ke dalam penilaian pengetahuan siswa. Di situ untuk yang memiliki gaya belajar audio, di situ kami memberikan tugas mendeskripsikan teks yang berupa suara. Terus kalau yang visual itu berupa teks atau suatu gambar yang kami print, dan yang berdasarkan kinestetik kami meminta siswa untuk mendeskripsikan objek secara langsung. Selain itu untuk penilaian saya juga menilai dari melalui observasi dari sikap peserta didik di dalam kelas. Oke, setelah itu mereka ada beberapa peserta didik yang siap untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil teks deskripsinya tadi. Setelah itu kami melakukan proses tanya jawab lagi jika ada yang belum paham atau ada yang ingin bertanya. Setelah itu kita menutup dengan kesimpulan. Oke, baik Bu, apa yang Ibu lakukan tadi yang saya lihat sudah memenuhi dari keberlangsungan dari siswa ya. Ibu sudah menerapkan siswa mulai dari pembukaan, penerapan dari ice breakingnya, berpusat pada siswa juga sudah saya melihat sudah berjalan, sudah baik. Ada pengantarnya, ada absennya, terus juga ada ini yang kami nilai di sini adalah asesmen ya. Ya, asesmen sudah berjalan dengan baik. Baik Bu, ada beberapa saran dari saya, mungkin saran atau nanti masukan dari saya ketika belajar dengan siswa itu kita sebaiknya memberikan apresiasi pada siswa, apa itu mereka mengajukan pendapat dengan saran. Jadi Ibu Lina belum ada apresiasi ke muridnya ya. Nanti lain kali kalau misalnya ada sesuatu murid yang memberikan pendapat atau lainnya diberikan apresiasi. Dan yang lainnya sudah bagus Bu, mulai dari pembukaan, acara inti dan penutup sudah bagus ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu ajarkan tadi bisa bermanfaat pada siswa dan berpusat pada siswa Bu ya. Mudah-mudahan lebih semangat lagi Bu ya. Itu saja yang saya observasi di pembelajaran Ibu. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi Ibu dan siswa dan guru lainnya Bu ya. Saya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.